barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka disediakan hadiah yang sangat besar. Maka hampir seluruh orang mengejar beliau. Peristiwa yang sangat luar biasa dari baginda Nabi untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan risalah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun sareng-sareng kita wiwiti majelis kula panjenengan dalu menika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene punapa dalu menika kula panjenengan taksih pinaringan rahmat, nikmat, hidayah saha inayahipun saengga saged makempal wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan Allah tansah nambahi nikmatipun, terutama nikmat iman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Boten kesupen selawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha sedaya keluarga, kerabat, sahabat lan tiyang-tiyang ingkang derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat insyaallah. Lan kula panjenengan mugi-mugi tansah pikantuk syafaat. Jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun kita lajengaken kajian, monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah tansah paring rahmat nikmatipun, paring kesehatan, paring rezeki ingkang lancar barokah kagem kula panjenengan sedaya keluarga, putra putri ingkang teng dalem mugi-mugi tansah pinaringan hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan monggo kita nyuwun kanthi wasilah fadilahipun wawasan suratul Fatihah. Liridallah wa lisafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian Kitab Nuzhatul Muttaqin, karya dari Dr. Mustafa Al-Bugha, kitab syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab tentang yakin dan tawakal. Insya Allah ini sudah di penghujungnya. Tinggal beberapa hadis yang perlu kita baca. Dan mudah-mudahan ini akan menguatkan kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan tawakal kita kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita sampai kepada hadis nomor 81. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu
Abdullah ibni Uthman ibni Amir ibni Umar ibni Ka'ab bin Sa'di bin Taimi ibnu Murrah bin Ka'bi Al-Lu'lu'ai ibni Ghalib al-Quraisyid Tamimi radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhum qala nadartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi li absarana faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnainillahu thalisuhuma muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Taimi radhiyallahu anhu. Ia, ayah dan ibunya radhiyallahu anhum termasuk sahabat Nabi. Ia bertutur, Abu Bakar As-Siddiq ya yang bertutur, tatkala kami berada di gua, saya melihat kaki-kaki orang musyrik berada di atas kepala kami. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah telapak kakinya, dia pasti akan melihat kita. Beliau menjawab, apakah persangkaanmu, wahai Abu Bakar, terhadap dua orang, sedang Allah ketiganya? Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 4663 dan hadis Muslim nomor 2381. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah salah satu peristiwa besar dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi ketika beliau bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan kemana? Hijrah ke Madinah. Dakwah beliau selama kurang lebih 13 tahun di kota Mekah menghadapi permusuhan yang begitu luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan pernah sampai beliau diboikot ya, dan seluruh suku Bani Hashim ya, diboikot dari dunia luar. Sampai mereka dengan boikot itu tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain selain keluarga besar baginda Nabi. Sampai-sampai para sahabat kaum muslimin dengan kondisi yang sangat berat. Kemudian mereka berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, mata nasrullah, wahai Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Sampai kemudian turun ayat. Dengan ujian yang seperti itu, sampai mereka berkata, mata nasrullah, Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka kemudian baginda Nabi, kalian ini kurang bersabar. Kaum nabi-nabi yang dulu, mereka menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Sampai nabinya ada yang digergaji oleh kaumnya menjadi dua bagian. Itu kata baginda Nabi, ujian yang sangat berat. Maka kemudian Allah perintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, yang sebelumnya didahului dengan beberapa orang Madinah yang sudah masuk Islam dan berbaiat kepada baginda Nabi yang disebut dengan baiat Aqabah. Kemudian dari beberapa orang yang masuk Islam ini, baginda Nabi mengutus seorang utusan yang bernama sahabat Mus'ab bin
Sinten Pak? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah anaknya atau putra dari pembesar Quraisy yang kemudian masuk Islam. Dia adalah pemuda yang sangat parlente sebelumnya. Parfumnya saja itu nggak ada yang menyamai. Kalau kita sekarang pakai parfum itu kan banyak yang sama. Kalau Mus'ab ini karena saking kayanya, parfumnya itu khas. Dari ujung gang sampai gang yang lain itu tercium, wah ini Mus'ab akan lewat. Sampai seperti itu. Kemudian begitu dia masuk Islam, beliau masuk Islam, diboikot oleh keluarganya. Seluruh fasilitas kekayaan dari keluarganya dicabut agar dia mau keluar dari Islam. Sampai-sampai ibunya kemudian mogok makan, protes kepada Mus'ab ini. Apa kata beliau? Wahai ibuku. Jadi beliau tetap lembut kepada ibunya yang menentangnya. Seandainya ibu memiliki 7 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu agar aku keluar dari agama ini, maka tidak akan aku lakukan. Maka kemudian beliau diusir dari rumah. Dan diutuslah beliau oleh baginda Nabi untuk mendahului berdakwah di kota Madinah. Maka dengan dakwah beliau, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembesar beberapa suku di Madinah, terutama suku Aus dan Khazraj, kemudian masuk Islam. Dan peristiwa masuk Islamnya begitu luar biasa. Dengan ketenangan, dengan kelembutan, dengan keyakinan yang sangat luar biasa dari sahabat Mus'ab bin Umair ini, kedua kepala suku ini kemudian masuk Islam. Ketika beliau sedang berdakwah, membacakan ayat-ayat Allah, maka datanglah 2 orang ketua suku ini sambil membawa tombak dengan kemarahan yang luar biasa, mengusir sahabat Mus'ab bin Umair. Dan tombak itu sudah ditodongkan, kalau tidak mau pergi akan dibunuh. Tapi dengan sangat tenang beliau mengatakan, wahai saudaraku, tidakkah engkau ingin mendengarkan sedikit saja dari apa yang saya bacakan? Kalau engkau tidak suka, maka aku akan pergi. Maka dengan kalimat yang sederhana itu dan luar biasa, karena yang mengucapkan adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah, 2 penguasa suku ini kemudian mau mendengarkan. Dan demi mendengarkan beberapa ayat yang dibacakan, maka 2 orang kepala suku ini langsung mengatakan, bagaimana cara agar aku bisa masuk Islam? Dan begitu kepala sukunya masuk Islam, maka seluruh suku yang ada di bawahnya mengikuti masuk Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad SAW kemudian berhijrah ke Madinah, dan tantangan dari hijrah itu begitu luar biasa. Tantangannya adalah kehilangan harta dan nyawa. Beberapa orang sahabat sudah diperintahkan untuk lebih dulu berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Maka kemudian salah satu peristiwa yang sangat luar biasa adalah berangkatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyusul para sahabat ke kota Madinah. Dan karena ini sangat beresiko, maka baginda Nabi berangkat dengan sebuah strategi. Kalau orang biasanya berangkat ke Madinah dari Mekah itu ke arah utara, baginda Nabi berangkat ke arah selatan. Dan betul baginda Nabi dikejar oleh seluruh orang Quraisy untuk dibunuh. Bahkan ada sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka disediakan hadiah yang sangat besar. Maka hampir seluruh orang mengejar beliau. Peristiwa yang sangat luar biasa dari baginda Nabi untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan risalah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu strategi beliau adalah
menuju ke arah selatan dari kota Makkah. Maka setelah berjalan beberapa saat, beliau bersembunyi di sebuah gua. Gua apa Pak namanya? Gua apa? Gua Sur. Dan gua itu tidak besar. Kalau guanya besar itu mungkin ya guanya kecil. Dan kalau kita bayangkan gua itu di dinding terus kita masuk datar, ini guanya di bawah. Jadi masuk ke bawah. Makanya di dalam hadis ini dikisahkan ketika mereka berdua, beliau baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua itu. Orang-orang Quraisy yang setelah mengejar ke arah utara tidak menemukan jejak, maka kemudian mereka kembali menelusuri arah-arah yang lain termasuk ke arah selatan. Dan sebagian besar dari mereka sudah sampai di depan mulut Gua Sur ini. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya orang-orang Quraisy ini melihat ke bawah telapak kakinya, maksudnya melihat kakinya, itu pasti akan bisa melihat mereka. Tetapi memang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi disitulah mukjizat salah satunya yang ditunjukkan oleh Allah tentang Allah menjamin melindungi baginda Nabi, tetapi beliau tetap harus berjuang dengan berbagai kesulitan. Ketika sahabat Abu Bakar kemudian bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi, seandainya salah satu dari mereka melihat ke bawah telapak kaki mereka, la absarana, pasti mereka akan melihat kita." Karena memang namanya gua yang di Gua Sur itu bukan gua yang dalam sekali, tidak, hanya sebuah lubang kira-kira begitu yang bisa dimasuki oleh dua orang. Kemudian mulut guanya itu juga kelihatan ke dalam. Tetapi mereka tidak ada satupun yang kemudian melihat ke bawah kaki mereka. Karena di sisi yang lain Allah Azza wa Jalla melindungi mereka. Baginda Nabi mengatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakar?" Apa prasangkamu wahai Abu Bakar? Bisnaini, ketika ada dua orang, Allahu thalisuhuma, dan Allah adalah yang ketiganya. Artinya ketika ada dua orang yang dibersamai oleh Allah, maka pasti berada dalam lindungan dan naungan Allah Azza wa Jalla. Inilah pentingnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah untuk kita memiliki sebuah keyakinan yang kuat akan pengawasan dari Allah Azza wa Jalla dan perlindungannya. Karena di ayat yang di hadis yang lain itu disebutkan bahwa, atau bahkan di ayat, sesungguhnya Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Di di hadis qudsi. Nah, disinilah kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa keyakinan dan tawakalnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau sudah melakukan ikhtiar sekuat yang beliau lakukan, sebisa yang beliau kerjakan, yaitu bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy untuk beberapa saat, agar bisa selamat sampai di Madinah. Dan salah satu bentuk perlindungan dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau berdua di dalam Gua Sur itu adalah, diantaranya di mulut gua itu bersarang burung merpati yang sedang mengeram, dan juga ada sarang apa Pak? Laba-laba. Itu salah satu bentuk perlindungan Allah kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mestinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita bayangkan Allah melindungi hanya dengan, kalau dipikir sesuatu yang
Di Quran ada surah Al-Ankabut. Rumahnya laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah, karena hanya dari jaring-jaring di benteng atau lawan pun buyar. Tapi disitulah Allah tunjukkan, Allah melindungi baginda Nabi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengeram di mulut gua dan tidak terbang. Secara logika orang awam berarti tidak ada apapun yang jeruji. Disitulah kemudian hal yang luar biasa ini terjadi, dan sahabat Abu Bakar menceritakan kekhawatirannya. Dah neo, yang dikatakan kalau bahasa Jawa itu, dah neo ngomong orang sing di klub delok ngisor mesti bakal ketemu, tetapi Allah memalingkan mereka dari gua Sur itu. Masalah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang menurut kitab ini perlu menjadi ibrah bagi kita semuanya. Yang pertama adalah kewajiban untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa tenang dengan penjagaan dan pertolongannya setelah mencurahkan segala usaha untuk berhati-hati dan waspada. Maka untuk menguatkan ini diantaranya dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong. Nah, ini harus dikuatkan, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, pelajarannya adalah kasih sayang dan rasa cinta Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW dan kekhawatirannya akan adanya musuh yang menyerang beliau. Jadi beliau sangat khawatir bukan kepada dirinya Abu Bakar ini, tapi sangat khawatir terhadap keselamatan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di sini pula jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah peristiwa besar yang sangat mengharukan. Bagaimana beliau berada di gua ini beberapa hari, dalam istilah kalau tidak salah 3 hari. Terus makannya dari mana? Makannya dikirim oleh putri dari sahabat Abu Bakar ini. Nah, suatu saat ketika baginda sedang lelah gitu ya, sama oleh sahabat Abu Bakar ini, beliau istirahat dan dibantali itu karena hidup di dalam gua yang sempit itu. Baginda Nabi dibantali oleh pahanya Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini adalah sahabat terbaik dari baginda Nabi sekaligus mertua beliau. Maka karena khawatir akan gangguan dari sesuatu di dalam gua itu, sahabat Abu Bakar ini melihat ada beberapa lubang di dalam gua itu yang diperkirakan dihuni oleh hewan-hewan yang berbisa, ular atau kalajengking. Maka kemudian melihat itu, sahabat Abu Bakar kemudian menutup lubang-lubang itu dengan jari jemari beliau. Dan betul Pak, dan namanya kewan ngentuk itu lah, lubangnya ditutup pasti dia akan ngentuk. Dan karena ditutup kalajengking dan bentuknya sakitnya bukan main, maka sahabat Abu Bakar tidak mampu menahan air matanya. Maka kemudian saking cintanya beliau kepada baginda Nabi, tidak berani membangunkan dan kemudian ditutup dengan jari jemarinya. Maka beliau menahan sakit kemudian meneteskan air mata, dan air mata itu jatuh di atas pipi baginda Nabi dan beliau terbang. Ini menunjukkan rasa cinta dan kasih yang sangat luar biasa dari seorang sahabat yang terbaik di antara manusia yang ada. Maka kata baginda Nabi, seandainya iman seluruh
manusia ini ditimbang di satu sisi timbangan dan iman Abu Bakar di sisi yang lain, maka tidak akan mampu mengimbangi. Karena begitu luar biasanya keimanan sahabat Abu Bakar ini. Dan kekhawatiran beliau terhadap keselamatan baginda Nabi ini yang mendorong beliau kemudian merasa khawatir tadi dengan keberadaan musuhnya. Maka kemudian baginda Nabi mengatakan di salah satu hadis diriwayatkan itu, beliau mengatakan, la tahzan ya Abu Bakar, janganlah engkau khawatir wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Maka kemudian ada salah satu buku yang ditulis dengan judul La Tahzan. Karena memang kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh. Allah tidak suka dengan hambanya yang selalu khawatir, hambanya yang selalu gelisah. Allah tidak senang. Maka kita harus menghilangkan itu. Dan salah satunya adalah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, meyakini akan pertolongannya, tidak khawatir terhadap sesuatu dalam kehidupan kita, karena apapun yang terjadi sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan kekasihnya, dan perlindungannya terhadap mereka dengan memberikan pertolongannya. Dalam salah satu firman-Nya di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-51, artinya sesungguhnya kami pasti menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya para saksi, yaitu hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pelajaran yang luar biasa adalah kalau Allah menjamin menolong Rasul-Rasulnya, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir dan kekasihnya, tetapi kalau kita melihat baginda Nabi masih harus berjuang dengan pengorbanan yang begitu luar biasa, itu artinya adalah pelajaran bagi kita bahwa kewajiban kita adalah berikhtiar, kewajiban kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses itulah yang kemudian dinilai. Ini yang menjadikan kita harus terus berikhtiar dengan sekuat tenaga kita untuk meraih kebaikan. Kita tidak boleh kemudian berpikiran seperti orang-orang kafir. Mereka mengatakan, kalau Allah mau menghendaki menjadi orang beriman, ya kami akan jadi orang beriman. Kalau kamu jadi kafir begitu, ya karena Allah menghendaki jadi kafir. Ini pemikiran yang sangat sesat dan menyesatkan. Karena semuanya harus disertai dengan ikhtiar. Bahkan dalam beragama sekalipun kita mengingat ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada, Allah tidak membebani hamba itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tetapi juga Allah membebaskan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya mana yang benar dan mana yang salah. Lupa Allah dari ngerti. Nah, kita belum tahu bukan karena Allah belum menjelaskan, karena kita belum mencari penjelasannya. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan, kemudian Rasul yang Allah utus untuk manusia itu sebagai penjelas, membawa asyirah wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi kewajiban kita adalah berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menemukan, untuk mendapatkan
penjelasan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Karena Allah sudah mengutus Rasulnya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Karena Allah sudah mengutus Rasulnya untuk memberikan penjelasan, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada kita untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita. Membersihkan terutama adalah hati kita, karena hati inilah yang nanti akan menjadi jaminan keselamatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan ada sebuah hari yang tidak lagi berguna harta dan anak-anak. Yauma la yunfa'u malun wala banun. Hari yang tidak lagi berguna harta dan anak-anak yang kita miliki, illa kecuali man, siapa, Allah yang menghadap datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, disinilah bagaimana mengajarkan kepada kita bagaimana mensucikan jiwa kita, bagaimana membersihkan hati kita dengan ibadah-ibadah makhluk maupun ibadah-ibadah sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa aja nih, pas, tidak bisa itu. Oh betul, masih 6 menit. Gitu. Itulah kemudian peristiwa yang luar biasa ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Betapa berat perjuangan baginda Nabi, dan itu harus kita contoh bahwa dalam hidup ini harus ada perjuangan. Untuk mendapatkan kebaikan harus ada perjuangan. Termasuk diantaranya kita harus bermajelis berkali-kali dalam sepekan misalnya. Malam Jumat majelis, malam Sabtu majelis. Masalah, memang begitu untuk kebaikan itu. Gitu. Seperti itulah perjuangan. Baginda Nabi berjuang untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan, mengajarkan kepada kita apa yang Allah perintahkan, bahkan dengan resiko mengorbankan nyawa beliau, terus juga para sahabat. Maka kita yang untuk mencari kebaikan bagi diri kita, yang hanya berkorban waktu dan tenaga, juga pikiran sedikit, ini kadang saat-saat tertentu setan itu mampu untuk menurunkan rilem atau semangat kita, menggoda hati kita sekali-kali layar kamu. Saya itu dalam sepekan ada setidaknya yang rutin 5 majelis. Kalau ditambah sempat ikut malam Jumat jadi 6. Ya, malam Jumat sering nggak bisa karena ya kita rutinnya sudah ada 5 majelis dalam sepekan gitu ya, lumayan ya harus kita waktu yang harus kita luangkan. Nah, ini ikhtiar kita untuk mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah, inayahnya, sehingga kita mampu tahu kebaikan dan bisa melaksanakan kebaikan, dan kita tahu keburukan dan mampu menghindarinya. Dan mudah-mudahan itu menjadikan keinginan kita senantiasa meningkat, dan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Beberapa hadis selanjutnya terkait dengan beberapa doa yang mungkin nanti ajarkan. Misalnya hadis 82 tentang doa keluar rumah. Akhirnya Nabi mengajarkan untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au aj'ala au yujhala alayya. Ini doa keluar rumah. Biasanya kita ambil yang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ditambah dengan la haula wala quwwata illa billah. Di hadis berikutnya yang 83 itu ya. Qala Rasulullah man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa ukita wa tanahhi 'anhu syaitan. Barang siapa yang keluar rumah ya, dengan membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, kamu telah dicukupi, kamu telah dipelihara, dan setan pun menjauh darinya. Nah, jadi doa itu dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bab tentang yakin dan tawakal sudah kita tuntaskan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan bisa menjadi ilmu yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjadikan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.